Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ruri, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas A. Saya Bagus Ahmad Ramadhani dengan NIM akhir 011 akan memaparkan mengenai laporan akhir Sistem Informasi Manajemen, analisis kinerja keuangan, dan struktur biaya pada bisnis Tero. Di sini saya berperan sebagai Finance and Accounting Manager. Nah, sekarang kita masuk ke bab satu pendahuluan. Stero merupakan perusahaan manufaktur sepatu yang memasarkan 4 varian produk, yaitu Stero Bloom, Stero East, Stero Stride, dan Stero Strata. Untuk mengoptimalkan biaya operasional, perusahaan menerapkan sistem maklon dalam proses produksinya. Stero menggunakan aplikasi Udo untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Nah, bagi divisi Finance and Accounting, Odo membantu dalam penyusunan laporan keuangan, pemantauan arus kas, serta pengolahan piutang dan hutang secara real time. Nah, selanjutnya masuk ke ruang lingkup divisi Finance and Accounting. Dalam Stero, divisi Finance and Accounting memiliki peran penting dalam mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, pemantauan piutang dan hutang, hingga penyusunan laporan keuangan. Seluruh proses tersebut didukung oleh modul accounting pada aplikasi Odo yang terintegrasi dengan modul lainnya, seperti modul penjualan, modul pembelian, dan modul persediaan sehingga data keuangan akan tercatat secara otomatis. Nah, lalu sekarang kita masuk ke bab 2 mengenai aktivitas operasional divisi Finance and Accounting. Nah, dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, divisi Finance and Accounting Stero mengelola seluruh transaksi keuangan melalui integrasi modul sales, purchase, dan accounting pada aplikasi Odoo. Setiap transaksi penjualan dan pembelian akan tercatat secara otomatis sebagai invoice pelanggan maupun tagihan vendor, sehingga proses pencatatan menjadi lebih akurat dan efisien. Divisi ini juga bertanggung jawab dalam mengelola piutang dan hutang usaha melalui pemantauan tagihan, pencatatan pembayaran, serta penyusunan pembayaran kepada vendor untuk menjaga kelancaran arus kas perusahaan. Selain itu, seluruh transaksi operasional secara otomatis akan menghasilkan jurnal keuangan yang dapat dilengkapi dengan jurnal penyesuaian jika diperlukan. Nah, dengan sistem yang terstruktur ini, informasi keuangan dapat dikelola secara akurat dan pengambilan keputusan bisnis dapat dilakukan dengan tepat. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke bab 3 mengenai laporan keuangan. Nah, yang pertama ada yang namanya Profit and Loss Report atau laporan laba rugi dari bisnis Stero. Laporan laba rugi menjanjikan ringkasan kinerja keuangan Stero selama periode tahun 2026. Laporan ini memuat informasi mengenai pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, beban operasional, hingga laba bersih perusahaan. Nah, berdasarkan laporan yang dihasilkan, total pendapatan penjualan Stero mencapai 861.588.000 dengan harga pokok penjualannya yaitu sebesar 478 juta yang menghasilkan gross profit atau laba kotor sebesar 383.588.000. Nah, setelah mengurangi beban operasional sebesar 107.500.000, Stero berhasil memperoleh laba bersih sebesar 276.088.000 pada akhir periode. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya operasional secara efektif sehingga tetap menghasilkan keuntungan yang positif. Nah, lalu yang kedua adalah laporan arus kas atau cash flow statement yang memberikan gambaran mengenai pergerakan kas masuk dan kas keluar perusahaan selama tahun 2026. Nah, berdasarkan laporan ini, sumber kas masuk terbesar berasal dari paid capital sebesar 1 miliar yang digunakan sebagai sumber pendanaan utama untuk menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Nah, berdasarkan laporan arus kas ini, transaksi penjualan dan pembelian belum memberikan dampak langsung terhadap pergerakan kas perusahaan karena masih menggunakan sistem kredit dan metode pencatatan akural atau accrual basis. Nah, seluruh pendapatan penjualan masih tercatat sebagai piutang usaha, sedangkan biaya maklon dan pengemasan masih tercatat sebagai hutang usaha yang masih belum dibayarkan. Di sisi lain, pengeluaran kas yang telah dilakukan selama periode berjalan tercatat sebesar 46.750.000 yang terdiri dari biaya operasional lainnya dan pembayaran hutang gaji. Lalu yang ketiga adalah account receivable report atau laporan umur hutang yang menjanjikan informasi mengenai tagihan-tagihan pelanggan yang masih belum dibayarkan hingga pertengahan bulan Juni 2026. Laporan ini membantu perusahaan dalam memantau saldo piutang berdasarkan umur tagihan sehingga kondisi penerimaan kas dapat dikendalikan dengan lebih baik. Nah, berdasarkan laporan ini, total piutang usaha Stero tercatat sebesar 861.588.000. Nah, dari jumlah tersebut sebesar 433 juta berada pada kategori umur 1 sampai dengan 30 hari, sedangkan 428 juta lainnya berada pada kategori umur 31 sampai dengan 60 hari.
Selanjutnya, selain akun receivable report, di sini juga ada akun payable report atau laporan umur hutang yang menjanjikan informasi mengenai seluruh kewajiban perusahaan kepada vendor yang masih belum dibayarkan. Laporan ini digunakan untuk memantau saldo hutang berdasarkan umur tagihan, sehingga perusahaan dapat mengelola kewajiban pembayaran menjadi lebih terencana. Nah, berdasarkan laporan yang dihasilkan ini, total hutang usaha Stero adalah sebesar 478 juta. Kewajiban tersebut terdiri atas hutang kepada pengrajin sepatu Cibaduyut sebesar 448 juta dan hutang kepada Nusantara Packing Dough Solution sebesar 30 juta. Sekarang kita masuk ke bab 4 mengenai analisis kinerja keuangan perusahaan dari bisnis Tero. Nah, yang pertama adalah analisis pendapatan atau revenue analysis. Nah, analisis penjualan Tero menunjukkan total penjualan sebanyak 1.900 unit sepatu dengan pendapatan sebesar 861.588.000 selama periode Mei hingga Juni 2026. Nah, dari seluruh varian produk ini, Starostat memberikan kontribusi pendapatan terbesar dengan nilai penjualan 319.760.000 dari 571 unit yang terjual. Dan Steros Treta memberikan kontribusi sebesar 285.264.000 dari 566 unit yang terjual. Lalu di sini juga ada grafik dari pendapatan atau revenue dari Bistero selama 2026. Ada week 19, week 20, week 21, week 22, dan week 23. Lalu selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai analisis struktur biaya atau cost structure analysis. Nah, berdasarkan data pada buku besar, komponen biaya terbesar berasal dari jasa maklon produksi yang dikerjakan oleh pengrajin sepatu Cibaduyut dengan total biaya sebesar 448 juta dan biaya pengemasan yang dikerjakan oleh Nusantara Packing Dough Solution sebesar 30 juta. Nah, jika dibandingkan dengan total pendapatan Stero, 55,4% pendapatan perusahaan digunakan untuk menutupi biaya produksi dan pengemasan. Selanjutnya, di sini juga ada data dari buku besar mengenai salaries. Nah, beban gaji karyawan Bistero ada di angka 64.500. Nah, laporan ini juga menunjukkan adanya pengeluaran kas terkait pembayaran gaji sebesar 3.750 dan kewajiban yang masih tercatat sebagai salary payable sebesar 60.750.000. Nah, setelah membahas mengenai pendapatan dan juga cost structure dari Bistero, sekarang kita akan menganalisis mengenai profitabilitas perusahaan atau financial performance analysis. Nah, di sini yang pertama adalah profitabilitas secara keseluruhan. Analisis profitabilitas dilakukan untuk mengukur kemampuan Stero dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya selama tahun 2026. Nah, berdasarkan data laporan laba rugi, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 276.088.000 dari total pendapatan sebesar 861.580.000. Nah, dengan demikian nilai net profit margin atau NPM dari Styro yang dihasilkan adalah mencapai 32%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu mempertahankan lebih dari 30% pendapatannya sebagai laba bersih setelah memperhitungkan seluruh biaya operasional. Nah, tingginya net profit margin ini menunjukkan bahwa Styro memiliki kinerja keuangan yang cukup baik. Selanjutnya, di sini juga ada profitabilitas pada skenario worst case yaitu negatif atau mengalami kerugian sebesar 63.140.000 dan pada skenario normal case kita mengalami keuntungan sebesar 19.836.000 dan pada skenario best case kita mengalami keuntungan yang cukup signifikan yaitu sebesar 153.900.000. Selanjutnya, kita akan membahas atau menganalisis mengenai kesehatan keuangan dari bisnis Tero. Nah, analisis kesehatan keuangan dilakukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan, serta menjaga stabilitas operasional dari bisnis Tero. Berdasarkan hasil analisis, Tero memiliki current ratio dan quick ratio sebesar 3,4, yang menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan lebih dari cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, cash ratio sebesar 1,8 menunjukkan bahwa kondisi arus kas yang sehat dan mampu mendukung aktivitas operasional perusahaan. Nah, dari permodalan, debt to equity ratio dari Stero adalah sebesar 0,4 yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap utang masih cukup rendah, sehingga struktur keuangan perusahaan masih tergolong stabil. Nah, dari
Semua hal yang sudah kita analisis tadi, ada beberapa temuan-temuan penting. Yang pertama adalah hasil analisis menunjukkan bahwa Stripe dan Sterostrata merupakan produk dengan kontribusi pendapatan terbesar bagi perusahaan. Nah, lalu yang kedua adalah biaya melakukan produksi dan beban gaji karyawan menjadi komponen pengeluaran terbesar bagi bisnis Stero. Dan yang ketiga adalah analisis menunjukkan bahwa tingkat laba perusahaan sangat dipengaruhi oleh volume penjualan yang dicapai. Semakin tinggi penjualan, maka akan semakin besar juga peluang perusahaan menghasilkan laba optimalnya. Dan yang terakhir, bahwa hasil analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa Styro memiliki likuiditas yang cukup kuat dan tingkat utang yang relatif rendah. Selain itu, pengelolaan piutang dan hutang yang seimbang membantu perusahaan menjaga kelancaran dari arus kas operasional. Nah, setelah kita melakukan analisis mengenai kinerja keuangan dari bisnis Tero, ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk kedepannya. Yang pertama adalah perusahaan perlu mempertahankan fokus penjualan pada produk Stero, Stripe, dan Stero Strata karena memberikan kontribusi pendapatan terbesar pada bisnis Tero. Nah, lalu yang kedua adalah perusahaan harus melakukan evaluasi terhadap biaya melakukan produksi yang menjadi komponen terbesar dalam harga pokok penjualan. Selain itu, pengendalian biaya operasional juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar profitabilitas perusahaan dapat tetap terjaga. Dan selanjutnya adalah pengawasan terhadap piutang usaha yang perlu diperkuat untuk memastikan pembayaran pelanggan dapat diterima tepat waktu. Nah, yang terakhir adalah rekomendasi mengenai pengembangan bisnis. Nah, dengan kondisi keuangan yang cukup sehat, Stero memiliki peluang untuk melakukan pengembangan usaha secara bertahap. Nah, pemanfaatan aplikasi Odo secara optimal dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Sekian pemaparan dari saya sebagai Finance and Accounting Manager pada Bistero yang membahas mengenai laporan keuangan pada Bistero selama satu periode. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.